Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Baguyastuti. Pada video kali ini saya akan mengajarkan tentang cara membuat denah atap. Denah atap limasan ya. Atap limasan itu seperti apa? Jadi kita lihat dulu. Nah, di sini adalah macam-macam bentuk atap. Ada cable roof atau yang biasa kita sebut atap plana, dan ada hip roof yang biasa kita sebut sebagai atap limasan, dan macam-macam atap lainnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara membuat denah hip roof ini. Nah, atap sendiri terdiri dari beberapa bagian-bagian atap gitu ya. Nah, bagian-bagian atap utama yang biasanya ada dalam denah atap adalah bubungan. Salah satunya ada bubungan di sini posisinya. Kemudian ada jurai. Jurai itu ada dua, jurai dalam dan jurai luar. Jurai dalam ada di sini dan jurai luar ada di sini. Nah, jurai dalam biasanya kita sebut sebagai talang. Orang awam biasanya menyebutnya sebagai talang. Sementara ini jurai luar, tidak menampung air ya. Kemudian ada talang hujan juga yang mendatar. Talang hujan, arah airnya ke sini. Nah, kemudian ada juga kaki 5 di sini. Dan bagian lisplang. Lisplang ada di tepian sini. Nah, perlu kita ketahui bahwa meskipun mempunyai kemiringan atap yang berbeda-beda, jika dilihat dari atas seperti ini, maka atap limasan itu akan membentuk sudut 45 derajat. 45 derajat terhadap garis datar gitu ya. Jadi sini 45, kemudian 45. Kita mulai saja dengan bangunan sederhana ya. Misalnya ini kita anggap sebagai gudang atau apalah gitu ya, yang sederhana saja. Nah, kemudian kita mempunyai rencana tritisan itu sebesar 80 cm gitu misalnya. Nah, di sini saya menggambar ini dalam satuan senti. Jadi tritisannya 80 cm. Saya buat garis mendatar dulu di sini. 80 cm. Nah, di sini saya tarik garis lagi. Saya tarik garis. Nah, di sini bisa juga kalian pakai offset ya. Saya offset sebesar 80. Nah, dinding yang tepi sini saya offset. Nah, ini kita hapus. Nah, setelah itu pertemukan garis-garis tepinya. Saya fillet. Sudah. Nah, kemudian saya membentuk garis 45 derajat dari sudut ini. Nah, ini sudut 45 derajat ini adalah garis jurainya. Misalnya saya buat garis panjangnya 200 dengan sudut 45. Nah, ini adalah jurainya. Nah, setiap titik sudut sini di pinggiran atap itu selalu ada jurai. Jadi saya copy di setiap sudutnya. Bisa juga saya pakai mirror dengan acuan di titik tengahnya. Ini juga saya mirror. Nah, sudah. Kalau sudah, nah, kunci pertama adalah setiap jurai itu membentuk pertemuan. Nah, mana yang lebih dulu ketemu, apakah jurai? Nah, kita kasih nama dulu ya. Nah, ini misalnya jurai A, ini jurai D, ini jurai A, B, C, D. Nah, mana yang lebih dulu ketemu, jurai A dan B ataukah jurai A dan D? Kita coba saja, kita fillet. Saya fillet ini dan saya fillet ini.
Oh, ternyata yang bertemu lebih dulu adalah jurai A dan jurai B. Jadi saya buat garis hubungannya. Nah, garis jurai ini saya potong karena sudah bertemu dengan jurai B. Nah, berarti jurai D ini bertemu dengan hubungan ini, hubungan E. Saya fillet. Nah, kalau benar, jurai C ini harus bertemu di titik ini dengan jurai D dan hubungan E. Saya perpanjang, extend. Oh, ternyata sudah benar bertemunya di satu titik. Berarti kita sudah dapat rencana atap limasan untuk gudang kita. Seperti ini atapnya. Nah, prinsipnya jurai A dan B beserta dengan garis tepi I ini membentuk bidang yang kemiringannya ke arah kiri ya, jatuhnya air ke kiri. Ini jurai A, hubungan E, jurai D, dan garis tepi H ini membentuk satu bidang atap yang arah airnya mengalirnya ke bawah, ke arah H. Gitu ya. Nah, ini adalah prinsipnya. Nah, sekarang saya punya bidang denah seperti ini. Denah seperti ini saya mau mencoba membuat rencana atapnya. Sama seperti tadi. Berarti saya bisa menggunakan offset atau bisa juga menggunakan garis bantu. Misalnya saya buat garis bantu. Oh, nanti kita sudah punya rabat di sini. Rabat kita lihat lebarnya berapa. Oh, ternyata 60 cm dari tepi dinding kita. Berarti kalau misalnya tritisannya mau kita buat 80, berarti tinggal offset sejauh 20 cm. Oke, kita pakai saja rabatnya. Nah, di sini saya maunya teras belakang dan teras depan itu menggunakan dak. Berarti nanti bagian ini dan bagian ini tidak dilindungi oleh atap limasan. Nah, kita lihat, kita coba saja. Jadi tadi kita perlu offset garis rabat tadi ya, garis rabat sejauh 20 offset sejauh 20 cm. Offset ini offset. Nah, di sini tidak ada limasan. Ini offset, ini offset. Nah, sampai selesai. Oke, sampai selesai. Oke, sudah. Kalau sudah, garis hasil offset tadi kita pindahkan ke rencana atap. Biar tidak bingung ya. Kita pindah ke rencana atap. Rencana atap genteng gitu. Nah, rencana atap genteng kita aktifkan. Jadi layer yang aktif sekarang adalah rencana atap genteng. Nah, ini saya fillet, saya ketemukan tepi-tepi atapnya, saya ketemukan semua ya. Ini bertemu dengan ini. Nah, kalau sudah begini, kita sudah dapat tepian atapnya. Layer lain boleh kita matikan, jadi tidak mengganggu saat kita menggambar. Oke, keep the current layer on. Oke, nah kita sudah punya tepian-tepian atap seperti ini. Nah, tadi kita juga perlu menggambarkan garis jurainya yang sudutnya 45 derajat. Saya buat garis, terserah mau panjangnya berapa, misalnya 300 dengan sudut 45. Oke, seperti ini. Nah, semua ujung atap berarti punya jurai yang sudutnya 45 derajat. Saya buat mirror. Nah, ini
Nah, di sini ada jurai. Nah, semua mempunyai jurai. Oke, kalau sudah begini, bagaimana lagi? Nah, kunci yang pertama adalah cari bentang terpendek. Nah, secara kasat mata, bentang terpendek ada di sini ya. Nah, kemudian pertemukan jurai-jurainya. Saya pertemukan, saya fillet. Nah, jurai ini dan ini bertemu di titik ini. Nah, setelah pertemuan itu berarti ada hubungan. Saya hubungan dengan hubungan. Nah, hubungan yang terdekat dengan jurai yang terdekat dengan hubungan ini adalah jurai ini. Kita ketemukan juga. Nah, sudah kita ketemukan. Nah, tepian atap ini itu nantinya ada memiliki bidang atap di sini ya. Nah, tinggal berarti kurang satu lagi jurai. Satu lagi jurai yang arahnya naik ya. Arahnya naik dari hubungan ini naik ke atas. Karena ini adalah bentangan yang besar. Berarti ada jurai lagi. Ada jurai lagi yang arahnya naik. Nah, tuh. Nah, ini jurai yang terdekat ini yang kemungkinan membentuk bidang atap dengan tepian ini kita pertemukan. Tinggal ketemunya ini dulu atau ini dulu. Nah, setiap jurai-jurai ini dia membentuk dua bidang atap, dua arah ya. Yang satu arahnya jatuh ke sini, satu lagi arahnya jatuh ke sini. Nah, kita pertemukan mana yang lebih dulu ketemu, inikah atau ini. Oh, ternyata yang lebih dulu ketemu adalah jurai ini dan ini. Berarti ini tidak sepanjang ini. Saya potong, saya trim. Nah, sudah. Kalau sudah begini, bagaimana lagi? Berarti ada hubungan di sini. Ada hubungan. Nah, jurai yang terdekat dengan hubungan ini ya sudah kita pertemukan. Nah, sudah kita pertemukan ya. Nah, kemudian untuk bertemu dengan jurai yang ini berarti tidak mungkin hubungan ini langsung sana ya. Berarti di sini masih ada jurai lagi. Ada jurai lagi. Nah, ini kita pertemukan dengan jurai ini. Kita pertemukan. Nah, sudah. Kalau sudah bertemu gini, jurai dan jurai berarti ujungnya ada apa? Ada hubungan lagi. Ada hubungan lagi. Nah, kemudian kita cari di sini dulu yang pasti ketemu jurai ini dan ini. Nah, tinggal ini hubungan ya. Nah, mana yang lebih dulu ketemu? Jurai ini dengan hubungan ini atau jurai ini dengan hubungan ini? Kita coba fillet. Kita fillet, kita fillet. Oh, ternyata yang lebih dulu bertemu adalah jurai ini dan hubungan ini. Nah, kemudian hubungannya dengan ini gimana? Berarti masih ada jurai lagi walaupun kecil. Nah, ini. Kemudian saya fillet lagi. Nah, kalau benar ujung garis ini akan bertemu di titik ini. Kita perpanjang. Oh, ternyata sudah benar bertemunya di titik ini. Berarti inilah rencana atap kita. Tinggal kita pulangkan lagi. Nah, sudah semua layernya aktif. Nah, itulah atap limasannya. Tinggal kita gambar daknya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.